Salam hormat Pak Fendi. Salam hormat Pak Fendi. Selamat jadi pemimpin yang satukan dunia silat. Ayo, aku bersulang padamu. Minum. Ada racun dalam arak. Ben, kita ini sahabat. Kenapa kau mengkhianatiku? Fendi, setelah kau mati, perkumpulan silat dan aset triliunan ini akan jadi milikku. Tenang saja, ini racun yang kubuat khusus untukmu. Begitu kau minum, aliran darahmu dan organ dalammu hancur. Ben, kau licik. Seluruh keluargamu sudah kuhabisi. Hah, tapi istrimu cantik sekali. Aku tidak tega membunuhnya. Aku akan membunuhmu. Kau akan segera menyusul keluargamu. Akhirnya, perkumpulan ini jadi milikku. Apa itu? Pengemis tengi. Pantas tadi main kartu nasibku buruk sekali. Dasar, berani makan paha ayamku? Makan lagi. Siapa? Pergi. Kenapa kau sendirian? Siapa namamu? Di mana keluargamu? Aku lupa. Aku lupa siapa aku. Aku tidak ingat siapa aku. Sepertinya aku tidak punya keluarga. Ayah, dia sepertinya kehilangan ingatan. Dia terluka parah. Aliran darah rusak. Mungkin itu sebabnya dia hilang ingatan. Tidak masalah, walau tubuhmu rusak, jangan putus asa. Lebih baik kamu kerja di perguruan kami. Setidaknya bisa buat hidupi dirimu. Ayo, kuantar pulang. Kami lama ikut Pak Fendi. Kami lihat tempat ini dibangun. Tapi dirampas Ben dan aku tidak bisa bantu. Pak Fendi sedang mengasingkan diri. Perkumpulan silat diserahkan ke Ben. Siapa yang percaya kebohongan itu? Mereka cuma orang licik yang memanfaatkan situasi. Pak Fendi tidak mungkin tinggalkan kita. Dia menghilang, pasti ada kaitannya sama Ben. Sudah 6 bulan kita cari Pak Fendi. Tapi belum ada jejaknya. Kita harus terus cari. Ya, kita belum periksa daerah Mandala. Akan ada kompetisi silat perguruan Mandala. Kau pergi ke sana pura-pura jadi tamu. Baik. Kepala perguruan Mandala, Doni, sudah memihak Ben. Kau pasti bakal berurusan dengan mereka. Jadi hati-hati ya. Aku mengerti. Pak Fendi, di mana kau sekarang? Fendi, kau tinggal di sini. Anggap saja ini rumahmu. Bantu saja para pekerja dengan pekerjaan ringan. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Kak Yuni. Hai Fendi, ambilkan barang itu.
Kenapa dia kuat terus ya? Maaf ya, aku tidak lihat kau datang. Tidak apa-apa. Fendi, aku dengar kau kerjakan semua tugas sendiri. Dalam setengah hari saja. Biasa saja, cuma bantu-bantu. Lihat, keringatmu banyak sekali. Lap dulu. Kerja yang baik ya. Baik. Terima kasih, Kayuni. Baru berapa hari, sudah akrab sama Kak Yuni. Kakak senior lain gagal mendapatkannya. Anak ini benar-benar tidak sopan. Sudahlah, pergi berlatih. Lihat nanti seberapa kuat kamu. Kenapa aku bisa kungfu? Fendi, kau berani curi ilmu di sini? Kakak senior semua, aku tidak curi ilmu. Kau tahu tidak, curi ilmu itu tabu di silat. Aku tidak tahu, aku juga tidak mengerti kenapa aku bisa ini. Masih mengelak. Kau cuma sampai dipungut Pak Eko. Jangan lupa posisimu. Sudah. Fendi, kalau mau belajar bilang saja, aku ajari. Sekarang mau aku ajari berapa gerakan? Tidak usah kak, aku tidak perlu belajar. Kita ini satu perguruan, jangan sungkan. Ayo. Aku beneran tidak mau belajar. Ini angin telinga ganda. Fendi, sudah bisa? Dia kena pukul jadi bego ya. Kak, kau pukul terlalu keras. Siapa nanti yang bersihkan WC kita? Sekarang gerakan kedua. Tinju balik tangan. Aku tidak apa-apa. Pukulan ini ada 7 bagian tenaga. Biasanya bisa bikin luka dalam. Tapi dia baik-baik saja. Kak, kau beneran tidak keluarkan semua tenagamu? Terima kasih kakak sudah menahan tenaga. Aku harus sapu lantai. Aku pergi dulu. Belum dipelajari. Siapa suruh kau pergi? Kak Yofi terkenal dengan pukulan yang tangkas. Berkat itu dia bisa menjadi peringkat ke-25 di Mandala. Kenapa bisa Fendi Cahya menahannya dengan mudah? Ada apa ribut-ribut? Guru, Pak Eko, Kayuni. Yofi, sebagai kakak senior di perguruan, kenapa malah memimpin mengerjain pekerja? Aku tidak ada. Aku hanya kepleset sendiri. Sudah, bukannya latihan, malah buat keributan. Hukumannya sikap kuda 8 jam. Pak, aku... Tambah 2 jam lagi. Baik. Ayo cepat. Fendi, kalau mereka ganggu lagi, bilang saja ke aku. Baik. Selama setengah tahun aku hilang ingatan. Tidak tahu asal-usulku. Berebut makanan sama anjing, dihina. Untungnya Pak Eko dan Nona Yuni menolongku. Dan sangat baik padaku. Kebaikan ini akan kubalas suatu hari. Sampah keluarga Buana keluar dan siap mati. Sampah perguruan Buana keluar dan siap mati. Oki, kenapa kau datang lagi? Kompetisi besar Mandala sudah dekat. Pak Ben akan datang ke acara itu. Perguruan Buana cuma buangan sampah dari Mandala. Hari ini aku bakal hapus nama kalian dari silat, biar tidak bikin malu dunia silat Mandala. Mulai hari ini, keluarga Jaya yang ambil alih. Oki, ini bukan tempat buat kau pamer. Pergi sana. Kau berani melawannya? Kak Yuni, siapa dia? Dia, putra kepala perguruan Mandala, Doni Jaya Oki Jaya. Dia sombong, pikir dia jagoan, karena ayahnya nomor 1 di Mandala. Kau itu cuma pekerja. Jangan ikut campur, sana. Aku tetap bagian dari perguruan ini. Aku tidak bisa diam saja. Sudahlah. Jangan banyak ngomong. Aku kasih kalian satu kesempatan lagi, biar perguruan Jaya yang ambil alih tempat ini. Kalau tidak... Oki, perguruan Buana sudah terdaftar resmi di perkumpulan silat. Mana bisa seenaknya dicoret begitu saja? Terdaftar? Lalu kenapa?
Ayahku, pemimpin perkumpulan silat, adalah orang terdepan sekarang. Perguruan Buana bukan apa-apa di mataku. Omong kosong. Ben cuma pemimpin sementara. Kalian cuma berani karena ayahmu berkuasa. Kalau kau tidak pergi, aku tidak segan lagi. Memangnya kenapa kalau aku tidak pergi? Dengar ya, tanah ini akan jadi milikku. Hancurkan papan nama mereka. Berani coba? Kenapa jurusnya begitu familiar? Oke, kau bikin onar di sini. Tidak takut ayahmu tahu? Aku bersihkan sampah dari dunia silat Mandala. Ayahku malah bakal puji aku. Begini saja. Kalau kalian bisa tahan 10 jurus darinya, aku kasih waktu sehari buat kalian beres-beres. Pak Oki, 5 saja. Mereka tidak sehebat itu. Kak Yofi, orang ini tidak sembarangan. Diam. Kalau kau tahu, aku juga tahu. Lewidya si cakar putih. Peringkat ke-15 di silat Mandala. Namanya bikin takut orang. Ku tahu gerakannya licik, penuh jebakan mematikan. Siapa lawan dia, entah mati atau terluka parah. Oke, jangan keterlaluan. Kenapa? Tidak terima. Dibilang sampah, tidak percaya. Siapa takut? Ayo, kita duel. Ayo, kita duel. Tunggu, soal senioritas, aku lebih senior. Kalau ada yang menantang, aku yang maju duluan. Dasar pengecut. Sampai harus diselamatkan seorang wanita. Baiklah, aku kasih hormat pada Kak Yuni. Begini saja. Kalau kau minum ini, aku biarkan mereka hidup. Kalau tempat ini jadi milik keluarga Jaya, mereka bisa jadi pekerjaku. Oke, kau keterlaluan. Memang aku sengaja. Mau apa kau? Mau minum? Atau bertarung? Cuma peringkat ke-15 Mandala. Aku bisa kalahkan kau. Kak Yofi, Seru juga. Lanjutkan. aku akan lawan kau sampai mati. Kau tidak bisa kungfu. Jangan cari mati. Sampah. Ayo, maju semua. Sampah tetaplah sampah. Sampah seperti kalian cuma bikin kotor tangan. Hai, kurasa perguruan Buana akan musnah hari ini. Oke. Perguruan Buana. Masih ada aku. Tunggu, siapa kau sebenarnya? Aku pekerja di perguruan Buana. Fendi Cahya. Kau cuma pekerja berani maju? Cari mati, Leo. Kenapa? Kau yang maju. Kalau bukan karena perguruan ini, aku sudah mati di jalanan. Sekarang dalam bahaya. Aku tidak bisa diam saja. Kak Yofi, kau terluka parah. Mungkin nadimu rusak, bisa tinggalkan penyakit. Aku kakak senior kalian, harus melindungi kalian. Selama aku hidup, tidak ada yang boleh ganggu perguruan kita. Baiklah, kau masih punya nyali juga. Leo, kasih dia mati yang layak. Baik. Aku akan beri kalian kematian yang lugas. Berhenti. Oke, aku dan ayahmu masih ada hubungan baik. Kalau kau berhenti sekarang, aku anggap ini tidak pernah terjadi. Orang tua, jangan sok kenal di sini. Lihatlah murid-muridmu, sudah hampir sekarat, kau baru muncul. Kau ini juga cuma sampah tua. Anak muda, aku sarankan jangan sombong begitu. Orang tua, dengar. Hari ini aku pasti ambil alih perguruan Buana. Kalau kau mampu. Ayah, penyakit lamamu kambuh lagi. Jangan bertarung. Yuni, aku telah asingkan diri dan rendah hati. Mereka malah anggap aku lemah. Bahkan kalian mendapat imbasnya. Hari ini, aku harus bela nama perguruan Buana. Mengasingkan diri ya? Kau ini cuma tua bangka. Leo, hancurkan dia. Baiklah.
Aku sudah lama ingin memukulmu. Silakan. Kalau begitu, biar aku uji ilmu silatmu. Ayo serang saja. Leo cuma peringkat ke-15 di Mandala, tapi guru peringkat ke-8. Pukulan anak muda lebih kuat. Guru ada penyakit lama takutnya. Hei, jangan meremehkan diri kita. Ternyata kakek tua ini masih begitu tangguh. Kenapa? Tidak apa-apa. Guru masih sekuat dulu. 10 jurusan pasti bisa bertahan. Bahkan bisa kalahkan Leo. Tunggu, napas Pak Eko kacau. Penyakit lamanya kambuh. Leo terus menyerang Pak Eko. Lama-lama bisa celaka. Pak Eko, berhenti dulu. Ayah! Guru! Pak Eko! Tenaga ini setara dengan Master Puncak. Tidak mungkin dari si Eko. Jangan-jangan dari pekerja itu. Ayah, bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa. Aneh. Luka lamaku seperti sudah sembuh. Sudahlah. Aku tidak ada waktu main-main lagi. Leo, serang. Hancurkan perguruan ini. Kulihat siapa yang berani. Leo, aku akan lawan 10 jurusmu. Nona Yuni, aku tidak akan menahan diri. Siapa butuh itu? Kenapa? Tuh Bangka, sudah seperti ini masih mau bertarung? Kenapa tidak? Kalau mau hapus nama keluarga Buana, lewati dulu mayatku. Dan aku juga. Selama aku masih bernafas, kalian tidak bisa hapus perguruan Buana. Dan aku juga. Wah, kalian ini benaran tidak takut mati. Kayak Yofi. Lihat mereka semua tergeletak di tanah kayak orang mati. Aktingnya bagus sekali, Bawa Yuni pergi. Pak Eko. Ayah, Dengarkan aku. Leo, dasar tidak becus. Orang tua ini saja tidak bisa dikalahkan. Cepat bunuh dia sekarang. Jangan biarkan Yuni kabur. Guru! Siapa berani bergerak? Jangan bergerak. Cepat bawa Yuni pergi. ayah! Asal ada harapan, jangan takut gagal. Cepat pergi. Ayo. Tua Bangka, kenapa kau keras kepala sekali, Kalau tadi kau minum ini tidak akan terjadi. Sekarang, mau tidak mau, kau harus minum. Aku sarankan kau jangan keterlaluan. Ayah! Guru! Pelan-pelan. Jangan sampai melukai imutku ini. Aku yang akan temani dia main-main. Lepaskan aku! Wah, kaki ini beneran indah. Lepaskan! Baik, aku lepas. Tapi kulit halusmu jangan sampai terluka. Lepaskan! Aduh, tidak kusangka. Lepaskan aku! Pinggangmu juga bagus. Lepaskan! Oke, dasar kurang ajar! Lepaskan aku! Situasi sudah berubah. Hari ini aku mau cicipi dirimu. Tolong jauhkan tanganmu! Bajingan, lepaskan anakku. Pak Yuni, lepaskan Pak Yuni!
Istrimu cantik sekali. Aku bahkan tidak tega membunuhnya. Dasar brengsek! Lepaskan aku, Aki! Tolong, lepaskan aku! Hari ini kuajari kalian caranya bersenang-senang. Oke, berani kau! Lepaskan aku! Oke, lepaskan aku! Keluargamu sudah kukirim pergi. Lepaskan aku! Oke, lepaskan aku! Tuan, Leo, serang dia, kenapa diam saja? Leo. Bisanya kau kalahkan Leo Widya. Fendi ternyata ahli silat sejati. Kemampuannya bisa masuk 10 besar Mandala. Kenapa dia sembunyikan kekuatannya? Dan jadi pekerja. Leo, kau sungguh tidak berguna. Kau bahkan kalah dari seorang pekerja. Dasar bocah. Pukul anjing, lihat dulu tuannya. Leo itu anjing keluarga Jaya. Kau pukul dia sama dengan melawanku. Fendi cepat sekali. Fendi, kau telah melukai anak Doni. Kau dalam masalah besar. Bilang ke Doni, anaknya sudah kubereskan. Biar dia tidak lagi main-main sama wanita. Cepat pergi dari sini. Fendi bertarung dengan baik. Dia ternyata menyimpan kekuatan sebesar ini. Hormat, Pak Fendi. Hormat, Pak Fendi. Pak Eko, kenapa Anda bilang begitu? Aku ini bukan pemimpin. Anda salah paham. Aku juga tidak mengerti. Tiba-tiba mereka semua aku kalahkan. Saat perkumpulan silat berdiri 3 tahun lalu, pendekar Mandala pernah belajar dari Pak Fendi. Aku waktu itu melihat dari jauh, dan gerakanmu tadi mirip sekali dengan gerakannya. Pak Eko, aku bukanlah pemimpin yang dimaksud. Mungkin aku cuma kuat sedikit. Kalau aku beneran pemimpin, tidak mungkin aku hidup gelandangan di jalanan. Lihat kemampuan Fendi hari ini. Mungkin dia murid rahasia Pak Fendi. Entah benar atau tidak, sulit ditebak. Mungkin saja aku keliru. Oh, iya. Buku ini bisa bantu pulihkan aliran darahmu. Mungkin bisa sembuhkan amnesiamu. Ambil dan latihlah baik-baik. Tidak bisa. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa terima. Kau sudah menolong kami. Kau sudah berjasa besar dan juga menyelamatkan perguruan Buana. Ini tanda terima kasih dari ayahku. Terimalah. Terima kasih, Pak Eko. Buku ini memang luar biasa. Pak Eko percayakan barang berharga ini padaku. Aku harus balas kebaikannya kelak. Latihan sekarang saja. Aliran darah mulai pulih. Bagus sekali. Selamat jadi pemimpin yang satukan dunia silat. Ayo, aku bersulang padamu. Potongan-potongan ini. Apa ini ingatanku yang hilang? Ben! Fendi, bukankah kau sudah mati? Aku datang untuk menagih nyawamu. Serahkan nyawamu! Aku datang untuk menagih nyawamu. Serahkan nyawamu!
Untung cuma mimpi. Lapor Pak Ben, anak Doni dari Mandala dipukuli seseorang. Hal sepele begini juga lapor padaku. Pak Ben yang memukuli Oki, wajah dan jurusnya mirip dengan Pak Fendi. Apa? Entah benaran dia atau bukan. Aku akan bunuh dia lagi. Dasar tidak berguna. Kusuruh rebut perguruan, tapi malah jadi begini. Ayah, aku... Dasar tidak becus. Kau cuma buah terugi. Perguruan Buana itu sampah. Sudah lama harus lenyap. Tapi Yuni itu tunggu berlatih yang langka. Kalau dia dipersembahkan ke Pak Ben, mungkin keluarga kita bisa naik pangkat. Bisa saja kita menguasai dunia silat Mandala. Ayah, kita tidak boleh lepaskan perguruan Buana. Kita harus singkirkan keluarga Buana sebelum kompetisi besar Mandala. Keluarga Jaya tidak bisa kehilangan peluang. Hari ini, aku harus rebut Yuni. Kau istirahat di sini, aku bawa orang ke sana. Pak Doni, mau kemana? Bu Anin, aku mau ke perguruan Buana untuk bawa pulang tungku yang dibutuhkan Pak Ben. Bu Anin, perguruan Buana sudah keterlaluan. Bukan hanya pekerjanya memukul anakku, mereka juga tidak mau serahkan tungku itu. Pak Doni, tungku yang dimaksud? Pak Ben sedang di masa kritis dalam latihannya. Dia butuh kekuatan esensi tungku untuk peningkatan. Yuni memang wanita, tapi dia ada tubuh ilahi. Tungku yang cocok. Ben pengecut, pakai cara keji untuk tingkatkan ilmunya. Tapi aku lagi diam-diam cari Pak Fendi. Jangan sampai Ben dan lainnya curiga, hanya bisa rugikan perguruan Buana. Bu Anin, aku akan ke perguruan Buana dan habisi mereka. Anda tunggu di sini. Tunggu dulu, Pak Doni. Kompetisi silat Mandala sudah dekat. Yang terpenting sekarang persiapan untuk itu. Tapi mereka memukul anakku seperti ini. Aku tidak bisa diam saja. Pak Doni, di kompetisi itu kau bisa cari alasan untuk lawan murid perguruan Buana dan kalahkan mereka. Kalau sekarang kau pergi malah bisa meninggalkan kesan buruk. Itu akan merusak kesempatanmu untuk terus menjadi kepala perguruan Mandala. Benar juga. Tapi... Pak Doni tenang saja. Aku pasti dukung penuh. Fokuslah ke kompetisi. Tahan sedikit lagi. Baik. Aku akan siap untuk kompetisi Mandala. Semua perguruan dan ahli silat akan ikut kompetisi perguruan silat Mandala. Kalau di sana aku bisa temukan Pak Fendi, itu akan lebih baik. Fendi, Kakak senior, ada apa lagi kalian di sini? kami ingin kau yang ajari kami, Fendi. Kak Yofi jangan bercanda. Aku ini cuma pekerja biasa. Bagaimana bisa ajari kalian? Perguruan kita terbuka. Kalau aku bilang bisa, berarti kau bisa. Jangan sembunyi lagi. Perguruan kita ini terbawa di Mandala. Kompetisi sudah dekat. Kalau kamu daftar, kami berharap padamu. Ayo semuanya, tunjukkan keahlianmu. Baiklah, aku akan coba sedikit. Aku sendiri belum paham ilmu yang kupunya. Bagaimana ajari kalian? Fendi, bagaimana? Kak Yofi tak perlu dijelaskan lagi. Hei kau, punggungmu harus lurus, kuda-kuda kuat, bawah harus kokoh. Dasar dari semua ini. Guru. Salam buat guru. Pak Eko, Guru. Aku mau sampaikan, perguruan kita juga akan ikut dalam kompetisi perguruan silat Mandala tahun ini. Pak Eko, Guru. Aku mau sampaikan, perguruan kita juga akan ikut dalam kompetisi perguruan silat Mandala tahun ini. Luar biasa. Akhirnya kita bisa ikut kompetisi Mandala. Bagus sekali. Bagus sekali. Kak Yofi, apa itu kompetisi Mandala? Setiap 3 tahun, semua perguruan silat Mandala akan bertarung untuk peringkat. Tahun-tahun sebelumnya peringkat kita buruk. Jadi, kita tidak masuk daftar. Sekarang ada Fendi. Kita punya harapan besar. Mungkin bisa masuk 10 besar. Benar! Fendi tidak bisa ikut. Kenapa aku tidak bisa ikut? Aliran darahmu belum pulih dan baru bertarung. Fokuslah memulihkan tubuh dulu. Semua, Fendi saat ini hanya pekerja di perguruan. Dia akan jaga rumah. Yang lain bersiap ke kompetisi silat perguruan Mandala. Baik!
Aku dengar perkumpulan silat juga hadir. Itu yang duduk di samping Doni Jaya si pemimpin. Anin dari perkumpulan silat. Peringkat 3 besar bisa masuk perkumpulan silat dan jadi murid elit. Pak Peter, kali ini aku tidak akan menahan diri. Jangan mimpi. Masuk perkumpulan silat hanya untukku. Keluarga Buana sampah, bahkan tidak berani ikut kompetisi. Kalau tidak hadir sebelum pertandingan pertama, kita bisa hapus nama mereka. Dapatkan apa yang kita incar jadi lebih mudah. Sampah tetaplah sampah. Kau pergi jaga pintu. Kalau keluarga Buana datang, halangi sampai pertandingan selesai. Baik, Ayah. Kalian mau apa? Kami ikut kompetisi Mandala. Tidak boleh masuk. Kenapa? Undangan kalian hangus, semua dilarang masuk, yang nekat mati. Undangan ini dikirim langsung oleh Pak Doni. Kenapa bisa hangus? Kalau aku bilang hangus, ya hangus. Kenapa memprotes? Kompetisi ini dipegang oleh keluarga Jaya. Kalau aku tidak izinkan, kalian tidak bisa masuk. Mau apa kalian? Oke, dengan buat keributan begini, kau bikin malu ayahmu. Ayahku sendiri yang suruh. Selama bisa hapus nama keluarga Buana dan dapatkan tungku untuk Pak Ben, keluarga Jaya bisa naik pangkat. Apa peduliku soal malu? Apa katamu? Dasar tua bangka. Jujur saja, Yuni itu adalah tungku yang kami cari. Kak Yofi, apa maksudnya tungku? Orang dengan tubuh khusus, esensi darahnya untuk tingkatkan kekuatan. Berani sekali kalian incar Yuni. Cuman untuk menjilat Pak Ben, Kak Yudi mau dijadikan persembahan. Dasar tidak tahu malu. Hei, sudah dengar? Pertarungannya sudah dimulai. Yang tidak masuk di babak pertama dianggap kalah dan dicoret dari daftar. Oke, kau memang sengaja halangi kami biar tercoret kan? Oh, memang begitu. Mau apa kau? Tapi kalau kalian benar-benar mau masuk, aku bisa kasih jalan. Ayo, merangkak lewat bawah selangkanganku. Berani kau suruh kami merangkak begitu? Oke, kami datang untuk bertanding. Kenapa harus merangkak begitu? Pilihannya cuma 2, merangkak atau dicoret. Yuni ikut aku, serang mereka. Jangan sentuh aku. Kenapa? Mau bertarung? Ada aturan dilarang bertarung di luar arena. Kalau melanggar, dicoret. Yuni, jangan gegabah. Kalau kita bertindak sekarang, kita benar-benar kalah total. Pak Tua, ternyata kau tahu aturan ya. Tapi kalian masuk arena juga cuma buang-buang waktu. Lebih baik pulang saja. Itu pun harus dibuktikan dalam arena. Wah, ada nyali juga. Tapi kalau pintu saja tidak bisa kau lewati, mau apa kau? Oke, kau keterlaluan. Kami datang untuk bertanding. Kenapa harus halangi kami? Benar, kami mau masuk sekarang juga. Katanya tidak boleh bertarung di luar arena. Aku bilang kalian yang tidak boleh. Tapi aku tidak bilang kami tidak boleh. Selama aku masih hidup, aku pasti akan masuk. Baik-baik, serang mereka. Berhenti. Hari ini kompetisi silat perguruan Mandala, berani sekali kalian buat keributan. Bu Anin, Anda datang tepat waktu. Perguruan Buana bikin masalah. Sesuai aturan, langsung dicoret. Kalian yang menghalangi kami, merobek undangan kami, melukai murid-muridku. Diam kau. Mereka datang bertanding. Kenapa dihalangi? Bu Anin, perguruan Buana itu pengganggu dari Mandala. Oh iya, Yuni itu tungku yang dicari Pak Ben. Jadi biarkan dia tetap di sini. Ini perguruan Buana yang melukai Oki Jaya. Kalian tunggu apa lagi? Masa harus Bu Anin turun tangan sendiri? Mereka datang bertanding. Biarkan mereka masuk. Apa? Kau berani langgar perintahku? Oh, tidak berani. Kalian masuklah.
Terima kasih Bu Anin sudah bantu kami. Pak Eko, aku dengar perguruan Buana punya pekerja yang ahli sekali. Apakah dia ikut bertanding hari ini? Dia hanya pekerja di perguruan. Pertandingan seperti ini bukan levelnya. Sayang sekali, jarang ada yang bisa buat Oki begitu babak belur. Aku ingin lihat apakah dia itu Pak Fendi atau bukan. Tampaknya harus tunggu pertandingan selesai. Setelah latihan seharian, aliran darahku sudah hampir pulih. Kemampuanku juga kembali sekitar 80%. Kalau begitu, aku harus pergi ke arena. Kalian datang ke perguruan Buana untuk belajar ilmu silat ya? Kami datang untuk ambil nyawa. Lupakan ikut kompetisi Mandala. Mati saja. Mereka ini sudah master puncak. Meskipun kemampuanku sudah pulih 80%, aku tidak bisa bertarung lama. Wah, situasi sulit. Kau tahu diri juga. Siap-siap mati saja. Hei, maksudku, kalau kalian mati di sini, itu bikin masalah besar. Oh iya, aku baru saja bersihkan halaman ini. Kita pindah tempat saja. Diam saja. Mati kau! Katakan, siapa kalian sebenarnya? Tidak usah dijawab, aku tahu. Orang-orang Doni kan? Nanti aku harus bereskan urusan dengan dia juga. Doni kirim pembunuh untuk membunuhku. Pak Eko dan lainnya pasti dalam bahaya. Aku harus segera ke sana. Kalau nanti aku kembali dan kalian masih di sini, jangan harap cuma patah tangan dan kaki. Lalu, perguruan Buana lawan perguruan Sidu. Aku ulangi aturan pertarungan. Perguruan bertarung sampai satu pihak tak punya wakil lagi. Itu dianggap kalah. Perguruan Buana berani datang. Benar-benar tak tahu diri. Aku lega lihat Pak Eko. Hari ini kita pasti tidak bakal tersingkir. Sudah 10 tahun tidak juara, benar-benar tidak berguna. Bahkan anjingku bisa kalahkan mereka. Mulia, kenapa? Tidak terima ya? Mau bertanding lawan anjingku? Pak Doni, orang perguruan Buana sudah masuk arena. Kompetisi bisa dilanjutkan kan? Ya. Tapi karena mereka terlambat, sesuai aturan, skor mereka dikurangi dan peringkat jadi yang terakhir. Apa? Pak Doni, kami terlambat bukan karena sengaja. Perbuatanmu ini tidak adil. benar. Itu karena anakmu yang buat onar, menghalangi kami masuk. Terlambat ya terlambat. Jangan cari alasan. Tanda tangani ini baru bisa bertarung. Ini hanya uji kemampuan, tidak pertaruhkan nyawa. Kenapa sekarang ada perjanjian hidup mati? Tahun ini aturan baru, bukan soal peringkat, tapi juga hidup dan mati. Kalau kalian tidak mau tanda tangan, silakan pergi saja. Ayah, ini jelas mengejar kita. Dua murid kita sudah cedera. Ini akan jadi sulit sekali. Sebelum bertanding saja, sudah terluka. Keluarga Buana hanya akan berakhir tragis. Pak Eko, pikirkan baik-baik. Kalau tidak tanda tangan, masih bisa hidup beberapa hari. Kalau tanda tangan, takkan bisa keluar dari sini. Pak Doni, perjanjian hidup mati sudah ditandatangani. Sekarang kita bisa mulai bertarung kan?
Cepat sekali ingin mati. Baik, aku akan mengabulkan keinginanmu. Pak Peter, Muridku ini peringkat 28 di silat Mandala. Kalau takut lebih baik pergi saja. Siapa takut? Muridmu itu, ilmu perisai emasnya cukup kuat juga. Walaupun peringkatnya 28 di Mandala, tak ada yang bisa menembus pertahanannya. Ada lagi tidak? Kau utus murid sekuat itu. Benar-benar ingin hapus nama keluarga Buana? Kita ini sama-sama orang silat. Kenapa harus begini? Bukan mauku juga. Tapi apa boleh buat, siapa suruh mereka lemah. Keluarga Buana hanya punya nyali, ilmunya jauh dari cukup. Sepertinya hari ini mereka pasti kalah. Paeko lebih baik menyerah saja. Kalau terus begini, murid-muridmu bisa mati di arena ini. Pak Peter, kalau aku sudah datang, mana mungkin aku mundur? Ya, siapa bilang kami tak ada orang? Aku akan maju. Sungguh sulit menolong orang yang nekat. Kayu nih, biar aku duluan. Paeko, lihat murid-muridmu itu. Persis seperti tikus selokan. Kau memuji mereka, tapi tikus setidaknya bisa menggigit, sedangkan mereka ini cuma sampah. baiklah. Aku umumkan. Yang menang adalah perguruan Sidu. Perguruan Buana dulu termasuk yang besar. Sekarang malah jatuh, benar-benar menyedihkan. Pertarungan belum selesai. Kenapa Pak Doni cepat buat kesimpulan? Yuni dari perguruan Buana. Mohon bantuannya. Ayah, biar aku yang hadapi dia. Diam kau. Yuni, kalau saja sampah ini punya nyali sepertimu, begini saja, ikut aku ke perkumpulan silat. Jadi tunggu Pak Ben, biar perguruan Buana tidak dihapus sementara. Apa? Doni, demi naik pangkat, kau mau jadikan anakku persembahan untuk Pak Ben. Mimpi saja kau. Aku rela mati untuk lindungi perguruan Buana dan anak perempuanku. Ayah, kau tidak apa-apa, Ayah? Setengah mati begini masih saja keras kepala. Yuni, dengarkan kata-kata Pak Doni saja. Selamatkan perguruan ini, agar tikus-tikus ini masih punya sarang. Jangan tolak kebaikan. Paeko, dengan kondisi tubuh begini, kau tetap ingin naik arena? Doni, jangan harap bisa memanfaatkan aku. Kalau harus mati, aku siap terima. Itu bukan terserahmu. Kalau kalian tidak ada yang mau bertarung lagi, aku umumkan. Hasilnya... Tunggu sebentar. Orang ini sangat mirip dengan Pak Fendi, bahkan namanya juga sama. Kenapa kau datang? Kak Yuni, kau istirahat dulu. Biar aku yang urus ini. Sampah lain lagi. Jangan buang waktu. Ayo maju. Tunggu. Dia cuma pekerja di keluarga Buana. Tidak layak ikut bertanding. Pekerja? Keluarga Buana utus pekerja ke arena. Seseorang. Usir dia pergi. Tunggu. Mulai sekarang, aku angkat dia jadi muridku. Murid hormat kepada guru. Teh penghormatan. Lain kali saja. Berdirilah. Fendi, sekarang adalah muridku. Sekarang, dia berhak masuk arena kan? Hah, kau pasti sudah gila. Angkat seorang pekerja jadi murid? Mungkin Fendi ini punya hal yang istimewa. Ayah, dialah yang pukul aku sampai babak belur. Tidak bisa kita biarkan begitu saja. Hari ini semua peserta adalah ahli silat terbaik Mandala. Semuanya punya peringkat di perkumpulan silat. Dia pasti mati kali ini. Baiklah,
Karena dia murid perguruan Buana, biarkan dia masuk arena. Murid perguruan Buana, Fendi. Murid perguruan Buana, Fendi. Ini. Dia menghancurkan perisai emas dengan satu pukulan. Ilmu silatnya persis dengan milik Pak Fendi. Anak ini punya kemampuan luar biasa. Bukan sekedar pekerja biasa. Sebenarnya siapa dia? Sudah kuduga, Pak Eko tak mungkin sembarangan angkat pekerja jadi murid. Kayuni, kita menang. Apakah perguruan Sidu masih ada yang mau maju? Anak ini memang kuat, tapi berani lawan orang dari perguruan Sidu. Pak Peter, jangan biarkan dia begitu saja. Pak Peter turun tangan sendiri. Pak Peter peringkat 7 di Mandala. Hari ini, dia pasti mati. Pak Peter baru-baru ini mencapai terobosan baru. Kekuatan sebenarnya jauh lebih hebat. Yang paling penting, dia orang pendendam. Pasti akan bertarung mati-matian. Anak muda, kau berani sakiti murid-muridku. Kau sudah bosan hidup. Kompetisi silat Mandala hanya uji kemampuan. Tapi anak buahmu main kasar. Melukai parah kakak-kakakku. Padahal aku sudah menghentikan serangan. Kalau tidak, dia sudah cacat. Sombong sekali. Kelemahan perguruan Buana itu salah sendiri. Dan kau harus membayarnya. Dengan ilmu Pak Peter, dalam 3 jurus, dia bisa bunuh Fendi. Bagaimana kau perlakukan orang-orang kami? Begitu pula aku akan perlakukanmu. Apa yang terjadi? Ayah, Pak Peter ini peringkat 7. Satu gerakan saja sudah kalah. Hanya satu pukulan dia kalahkan Pak Peter. Siapa sebenarnya orang ini? Ayah, jangan biarkan dia hidup. Dia bahaya. Tenang saja. Orang perguruan Buana hari ini mati semua. Ayah, Fendi menang lagi. Hanya dengan 1 jurus, dia kalahkan Pak Peter. Apa dia sudah melampaui peringkat 7 Mandala? Anak ini luar biasa kuatnya. Di kompetisi silat Mandala, di atas arena ini, tidak ada status atau jabatan, hanya keahlian. Bulia, Anda ini senior. Masa harus yang muda mengajari soal aturan? Hari ini, biar ku ajari arti hormat dan aturan. Aku juga akan mengajarimu bagaimana untuk rendah hati. Bulia peringkat 6 di Mandala, Pak Peter peringkat 7. Kalau bekerja sama, sulit ada lawannya. Ini memang sengit. Fendi sudah bertarung 2 kali. Sekarang lawan 2 orang. Ini tidak adil. Ini namanya menindas. Diam, kau tidak berhak ajariku apa yang benar. Sebagai senior, mengajari anak tak tahu diri, itu hal yang wajar. Mengaku senior, tidak malu bermain curang 2 lawan 1. Jangan salah paham. Ini hanya latihan, bukan hukuman. Pak Eko, berhenti bicara. Atau kau saja yang naik gantikan hukuman muridmu. Aku bisa buat kau mati dengan cepat. Guru, tidak perlu bertengkar dengan mereka. Pak Peter Bulia, silakan mulai. Ini adalah jurus Palma Awan. Hanya Pak Fendi yang bisa ilmu ini. Ivan, aku menemukan Pak Fendi. Cepat hubungi Ivan. Suruh dia segera ke arena Mandala. Pak Fendi ada di sini. Baik. Orang ini, kenapa dia begitu kuat? Ayah, kalau perguruan Buana menang, bukan cuma gagal dicoret. Tungku juga tidak dapat. Dasar, kau kira aku tidak tahu? Sekarang perguruan Buana hanya punya Fendi. Hari ini, perguruan Buana akan musnah. Kalian berdua, masih ada yang ingin diajarkan? Anak muda ini sangat tangguh. Kami sadar diri dan menyerah. Aku juga menyerah. Ayah, Fendi menang lagi. Tapi aliran darahnya belum pulih sepenuhnya. Memaksa menggunakan tenaga mungkin telah melukai dirinya lagi. Apa? Fendi Cahya, kan? Aku mau bertarung denganmu. Kalau kau bisa kalahkan aku, perguruan Buana jadi nomor 1 di Mandala. Pak Doni akan turun tangan sendiri.
Dia peringkat 1 di Mandala. Dia juga peringkat 10 di perkumpulan silat. Setiap jurusnya mematikan. Dia juga pernah bertarung melawan Pak Ben, mampu menahan 3 jurusnya. Ilmu silat Pak Ben tak terukur kedalamannya. Di dunia persilatan dia termasuk yang terkuat. Kalau bisa menahan 3 jurus dari Pak Ben, kemampuannya pasti luar biasa. Karena menyuangku tungku, dia tekad menghancurkan perguruan Buana. Kompetisi sudah berakhir. Pak Doni, tindakan Anda ini tidak pantas. Cukup bicaranya. Kalahkan aku, baru bisa bilang kalian menang. Kalau tidak, hasil dibatalkan dan kalian dicoret. Tidak apa-apa. Aku juga ingin menguji kemampuanku melawan peringkat 1 Mandala. Pak Doni, silakan. Doni memang peringkat 1 di Mandala. Sekarang ilmunya makin hebat. Dan setiap jurusnya mematikan. Kenapa dia begitu ingin menghabisi Fendi? Dia mau gunakan kompetisi ini untuk hapus nama perguruan Buana dan menjadikanmu sebagai tungku. Kalau kita menang, rencananya gagal. Sekarang, Fendi muncul. Itu ancaman bagi posisinya. Ben memang mengajarkan ilmu silat kepada Doni. Kekuatannya jauh melebihi semua yang di sini. Fendi kelihatannya tertekan, tapi dia sedang mencari cara untuk membalas. Benar-benar berani dan cerdik. Jurus ini berbahaya. Gunakan dengan hati-hati. Mengerti. Pak Fendi? Pak Fendi sepertinya punya alasan untuk tidak mengungkap identitasnya sekarang. Aku juga harus dia menunggu. Maksudku, pertarungan ini luar biasa. Andai saja Pak Ben bisa melihatnya. Ayah, ayah. Terima kasih. Hati-hati. Fendi, kau lukai ayah. Pemimpin perguruan Mandala. Pemimpin perguruan peringkat 1 Mandala ternyata bertarung curang dari belakang. Memalukan sekali. Kau. Semua. Kurasa kompetisi ini sudah cukup. Biar aku yang umumkan hasil pertandingan ini. Pemenang kompetisi silat Mandala kali ini adalah perguruan Buana. Doni, sebagai pemimpin perguruan Mandala, kau kalah tanding dan bertindak curang. Aku akan melaporkanmu kepada Pak Ben. Laporkan saja sekarang. Hormat para pemimpin. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin masih hidup. Coba jurusnya. Nanti akan tahu. Bersulang. Aku merasa sangat akrab dengan orang ini. Mungkin aku bisa tanya tentang masa laluku. Apakah kau mengenalku? Aliran darahku rusak dan ingatanku hilang. Tapi saat melihatmu, aku merasa familiar. Apa kita punya hubungan di masa lalu? Tentu saja kita punya hubungan. Dan hubungan ini juga tidak dangkal. Benarkah? Bisa kau ceritakan masa laluku? Fendi, berani sekali kau. Pak Ben, Fendi ini benar-benar kurang ajar. Dia melukai ayahku. Dan bahkan ingin mencuri tungku. Jadi Pak Fendi kehilangan ingatannya. Sekarang aku tidak bisa mengalahkan Ben. Aku bantu dia diam-diam. Tunggu sampai Ivan datang. Lapor Pak Ben. Doni pemimpin perguruan melanggar aturan tanding. Melakukan kecurangan dan bertindak keji. Mohon keputusan Anda. Masalah Doni akan kubahas nanti. Aku ingin uji kemampuan dari Fendi dulu. Aku hanya seorang pengemis dan baru saja diangkat jadi murid di perguruan. Tidak pantas bertarung dengan Pak Ben. Aku tidak pernah pilih-pilih. Ini hanya latihan. Tidak lebih dari itu. Bagaimana menurutmu? Pak Ben, aku... Kalau kau benar-benar tidak mau, maka akan kuhabisi semua orang di perguruan Buana. Dan ambil esensi Yuni. Kau ada waktu marah. Lebih baik melawanku. Berani atau tidak. Anak ini mungkin bisa mengalahkan kami. Tapi kalau lawan Pak Ben, 3 jurus sudah mati. Fendi, hancurkan aliran darah dan sujud minta ampun.
mungkin perguruan Buana akan dibiarkan hidup. Fendi, cepat buat keputusan. Kalau tidak, kau akan melihat Yuni mati di depan matamu. Pak Ben, kenapa kau harus memaksaku begini? Kalau menolak, aku akan bunuh dia sekarang juga. Baiklah. Fendi bisa bertahan 10 jurus Pak Ben. Seberapa dalam ilmunya sebenarnya? Tapi ada yang aneh. Pak Ben terus memancing Fendi untuk menyerang. Dia sedang menguji dia. Tapi kenapa? Ini buruk. Luka lama Fendi kambuh. Kalau ini berlanjut, aliran darah yang sudah sembuh bisa rusak lagi. Bahkan membahayakan nyawanya. Ayah, bisa kau selamatkan Fendi? Bisa. Fendi, pada akhirnya kau akan mati di tanganku. Aku akan berikan kekuatan 60 tahunku untuk memperbaiki aliran darahmu. Guru. Apa? Dia sedang memperbaiki aliran darah Fendi. Tidak boleh kubiarkan ini terjadi. Tidak, aliran darahnya sudah diperbaiki. Guru, kau telah mengajarkan ilmu silat padaku. Kebaikanmu sangat besar. Aku akan balas budi. Para senior Kakak Yuni, jaga baik-baik, Guru. Fendi telah pulih. Kalau dia hidup, nyawaku dalam bahaya. Hormat Pak Fendi! Hormat Pak Fendi! Akulah pemimpin kalian. Ben, kita dulu sahabat baik. Kenapa kau mengkhianatiku? Kau pengkhianat yang menyakitiku. Kalau bukan dia yang mati, maka aku yang hancur. Ben Lubis, dasar pengkhianat. Hari ini akan kubersihkan perkumpulan silat darimu. Ilmumu meningkat. Kau kini telah mencapai Master Puncak. Tidak, bahkan jauh di atas Master Puncak. Pak Fendi sudah ingat semuanya. Kurang ajar. Ilmu Pak Ben luar biasa, dihormati semua orang. Kau berani sebut dia pengkhianat? Ini adalah fitnah besar. Berani sekali Fendi menghina Pak Ben di depan para pendekar Mandala. Ini adalah penghinaan besar. Kita tak bisa membiarkan dia lolos. Ben, coba jelaskan kepada semua orang. Bagaimana kau jadi pemimpin? Itu sudah jelas. Semua tahu Pak Ben naik jadi pemimpin karena ilmu silatnya yang hebat dan reputasinya yang tinggi. Fendi, kau kalah bertarung dengan Pak Ben, lalu memfitnahnya. Itu tindakan pengecut. Aku mungkin pengecut, tapi Ben mendorongku ke jurang dan mencuri gelarku sebagai pemimpin. Lalu dia itu apa? Pemimpin sebelumnya mundur dari dunia silat. Apa mungkin dia? Ayah, dia ini. Dia adalah pemimpin sebelumnya. Tapi kenapa dia bekerja di perguruan kita? Kata-katamu itu. Apa buktinya kau pemimpin sebelumnya? Kenapa kami harus percaya kata-katamu? Dasar orang bodoh. Atas dasar bukti apa kau bilang begitu, Fitnah Pak Ben, mengaku jadi pemimpin sebelumnya, itu dosa besar. Kecuali kau bisa buktikan kaulah pemimpin sebelumnya. Jika tidak bisa, berarti ucapannya itu hanyalah fitnahan. Dan kau harus dihukum berat. Fendi, bagaimana kau akan membuktikan dirimu? Sekarang aku belum bisa. Tapi kalau aku kembali ke perkumpulan silat, aku bisa buktikan identitasku. Kukira kau hanya ingin cari kesempatan masuk ke perkumpulan silat. Pak Ben, sudah jelas. Dia fitnah Anda, mengaku jadi pemimpin sebelumnya, dan ingin menyusup ke perkumpulan silat. Aku mohon hukum dia sekarang. Diam. Hormat Pak Fendi. Berdirilah. Aku bisa membuktikan identitasnya. Hormat Pak Fendi. Berdirilah. Ilmu yang digunakan oleh Fendi hari ini hanya bisa dikuasai oleh Pak Fendi sendiri. Dia benar-benar pemimpin kita? Kalau Bu Anin sudah mengakuinya, pasti benar. Ayo kita juga harus hormat sebelum nanti kita kena masalah. Hormat Pak Fendi. Ayah, dia memang pemimpin sebelumnya. Lalu bagaimana kita? Tak perlu takut.
Sekarang pemimpinnya adalah Ben. Kecuali dia bisa kembali jadi pemimpin lagi. Guru, haruskah kita hormat juga? Kalau dia yang asli, tentu saja harus hormat. Kami semua hormat pada Pak Fendi. Tidak perlu. Anin, kau berani bekerja sama dengan orang luar untuk merebut posisi pemimpin perkumpulan silat. Hari ini, aku akan membunuh kalian. Ben, kau yang mengkhianati dan menjebak Pak Fendi. Sekarang dengan Pak Fendi di sini, saatnya perkumpulan silat bersih dari pengkhianat. Bersihkan ya. Yang harus dibersihkan. Itu kalian. Kau jaga orang keluarga Buana dan Yuni. Ben memang kuat, dianggap yang terhebat di dunia silat. Tapi Fendi dengan mudah menghadapinya, bahkan seperti sedang bermain-main. Itu menunjukkan betapa hebatnya dia. Hati-hati! Yuni, Kau baik-baik saja? serangan lecek itu tidak bisa melukaiku. Tapi, terima kasih. Ayah, ya. Fendi, kau penipu beraninya lukai ayahku. Itu salahnya sendiri. Lagi pula, Bu Anin sudah buktikan identitas Fendi. Kalian yang tidak tahu mana benar dan salah. Tidak perlu buang waktu berdebat dengan mereka. Kau pergi ke samping dulu. Ben, urusan kita belum selesai. Kau ingin bersihkan pengkhianat? Ayo sini. Ilmunya tiba-tiba melonjak. Apa dia baru makan sesuatu yang hebat? Pak Peter, ada yang aneh. Aku rasa Pak Ben sengaja sembunyikan kekuatannya. Beri Fendi kesempatan tapi dia tidak tahu diri. Sekarang Pak Ben akan bertarung serius. Benar. Ben, kau tingkatkan kekuatan dengan trik kotor. Sekarang kena akibatnya. Itu salahmu sendiri. Kalau saja aku dapatkan Tungku lebih awal, aku tidak akan kalah. Ben, lepaskan Yuni. Kalau tidak, kau akan mati tanpa jejak. Kalau kau memang bernyali untuk membunuhku, kenapa sampai sekarang kau belum lakukan? Kau sendiri yang terlalu lembut. Yuni, hanya dua pilihan. Bunuh aku atau saksikan bagaimana aku isap esensinya sedikit demi sedikit. Aku sudah mati di ujung tanduk. Fendi, jangan pikirkan aku. Bunuh dia saja. Pak Fendi, sekarang bukan waktunya berhati lembut. Kami tahu Anda ragu. Biar aku yang bertindak. Berhenti. Pak Fendi, jangan ragu lagi. Aku punya caraku sendiri. Baik. Yuni, aku pasti akan menyelamatkanmu. Kau harus percaya padaku. Aku percaya. Bunuh dia sama dengan bunuh aku. Fendi, ayo. Yuni. Syukurlah. Hanya sedikit lemas. Biar kami yang merawatnya. Fendi, hati-hati. Menggunakan manusia sebagai tungku berlatih. Teknik jahat ini sudah lama kularang. Kau masih saja menggunakannya. Kalau kau tidak dibasmi, banyak orang lain akan jadi korbanmu. Aku pemimpin perkumpulan silat. Kau bukan. Apa hakmu mengajariku? Apa hakmu? Kau memang takkan pernah menyesal. Maka aku akan kirim kau ke bawah untuk bertobat. Semoga jadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Tampaknya sudah jelas. Ben tidak bisa lolos lagi. Entah dia naik tahta dengan curang atau tidak, tapi jelas dia tidak pantas jadi pemimpin. Pak Fendi, hukum dia sekarang. Kalian semua memang suka berbalik arah ya. Tanpa kalian bilang, Ben harus mati hari ini. Tunggu dulu. Pak Fendi. Ivan. Pak Fendi, begitu aku terima pesan dari Anin, aku langsung ke sini. Dia membunuh keluargamu, curi posisi pemimpinmu, dan menipu kita semua begitu lama. Membunuhnya di sini terlalu ringan baginya. Bawa dia kembali ke perkumpulan silat, umumkan semua kejahatannya di depan keluarga besar dan eksekusi dia di sana. Baik. Anin, bawa dia pergi.
Siap, Pak Fendi. Pemimpin, aku sudah lama mencarimu, dan sekarang melihat kau baik-baik saja, aku sangat lega. Berkat perguruan Buana yang menolongku. Kalau tidak, aku sudah mati di tumpukan sampah. Ini semua salahku, kau jadi menderita. Kembalilah jadi pemimpin di perkumpulan silat. Dengar baik-baik. Perguruan Buana diangkat sebagai keluarga besar. Semua perguruan di bawah perkumpulan silat harus menghormati mereka. Itu perintah pertamaku sebagai pemimpin. Mengerti. Guru, kita akan masuk jajaran keluarga besar. Guru, terima kasih atas bimbinganmu selama ini. Jangan sungkan, Pak Fendi. Pak Fendi, Anda orang yang sangat terhormat. Panggil aku guru, aku tidak berani mengakuinya. Aku sudah berjanji untuk belajar. Jadi kau adalah guruku. Yuni, maukah ikut aku ke perkumpulan silat? Ben. Tuan, aku salah. Ini semua salahku. Mohon beri aku satu kesempatan lagi. Kuberikan kau kesempatan tapi kau sia-siakan. Masih berani minta maaf? Tidak, Tuan. Aku tidak menduga. Ternyata Fendi masih hidup. Intinya, kau ini memang tidak berguna. Tuan, kenapa kau menghapus ilmuku? Kalau kau gagal, maka aku hapus ilmumu. Tapi aku masih mau beri satu kesempatan lagi. Jika kau berhasil, aku akan kembalikan ilmumu. Kau tahu caraku, kan? Tuan, tolong beri petunjuk. Sebentar lagi, ada sidang pengadilan perkumpulan silat. Semua keluarga besar akan hadir dan aku akan menjebak mereka semua. Kau akan berkesempatan bertemu dengan Fendi. Saat itulah kau racuni dia. Baik, aku pasti akan menyelesaikan tugas ini agar Tuan jadi pemimpin perkumpulan silat. Kalau kali ini gagal lagi, kau mati. Menyambut Pak Fendi. Pak Fendi kembali. Ini benar-benar berkah bagi kami. Selama Anda tidak ada, kami semua sangat khawatir. Syukurlah Anda kembali dengan selamat. Kalau khawatir, pernahkah kalian mencoba mencariku? Tahu ada pengkhianat di dalam perkumpulan? Pernah kalian curiga pada Ben Lubis? Pak Fendi, kami tidak tinggal diam. Saat itu semuanya terjadi begitu cepat dan Ben bersekongkol dengan banyak orang. Kami tidak berani bertingkah gegabah, tapi aku selalu berusaha mencarimu diam-diam. Pak Fendi, Ivan tidak berhenti mencarimu, dan aku bisa bersaksi untuk itu. Aku tahu. Jadi aku memutuskan bahwa mulai hari ini, Ivan akan menjadi wakil perkumpulan silat. Pak Fendi, aku... Kau pantas mendapatkan posisi ini. Bagaimana menurut kalian, penatua? Ivan setia dan sudah memberikan segalanya. Aku setuju dia pantas jadi wakil pemimpin. Ben merebut posisinya dengan paksa, tapi hanya Ivan yang tetap mencari Pak Fendi. Dan berani melawan Ben sendirian. Penunjukan ini sangat tepat. Kalau begitu, Ivan, jangan tolak lagi. Aku akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Baik, berdirilah. Ya. Anin, karena kau berjasa mencariku, kau diangkat jadi tangan kanan perkumpulan silat, menggantikan posisi Ivan. Terima kasih, Pak Fendi. Pak Fendi, ini daftar orang yang bersekongkol dengan Ben. Tolong putuskan nasib mereka. Ben memang jahat, tapi tak perlu korbankan banyak orang. Aku yakin kebanyakan terpaksa melakukannya. Pak Fendi sungguh bijaksana. Pak Fendi, kami tahu Anda baik hati, tapi ada beberapa orang yang harus dihukum. Bawa mereka masuk. Pak Fendi, kumohon. Ampuni kami berdua. Kami hanya terhasut oleh Ben. Kami tahu kami salah. Kami bukan orang baik. Pak Fendi, kami tahu salah kami. Kalian sangat setia pada Ben. Dan di kompetisi silat Mandala yang lalu, kalian tahu identitasku, tapi tetap bantu musuh. Nyawa kalian tak bisa diselamatkan. Kita sudah tamat. Pak Fendi, aku tahu informasi penting. Hanya mohon ampuni kami berdua. Kau berani tawar-menawar denganku. Tidak. Aku hanya ingin cari jalan hidup bagi kami.
Aku tahu siapa dalang di balik semua ini. Siapa? Cepat katakan. Sebenarnya dia adalah Pak Fendi, hati-hati. Ayah! Apa yang terjadi? Ayah! Kalian berani sekali menyerang Pak Fendi. Ini kelalaianku. Mohon beri hukuman. Bangkitlah. Bagaimana lukamu? Hanya luka kecil. Tidak perlu khawatir, Pak. Pengawal, tangkap Oki dan tahan bersama Ben untuk diadili. Angkat mayatnya. Baik. Kau juga sebaiknya segera beristirahat. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Fendi. Aku pamit dulu. Terima kasih, Pak Ivan. Setelah Anda bantu aku menjadi pemimpin, pasti ada imbalan besar untukmu. Tentu. Aku pasti akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Pak Ivan, bagaimana luka Anda? Luka sekecil ini tidak akan menggangguku. Hehe, Tuan, apakah Anda puas dengan tindakan kami hari ini? Satu band lubis ditambah dua bodoh seperti kalian. Hampir saja menghancurkan rencanaku. Aku yang harus membereskan semuanya. Aku mohon maaf, Tuan. Sudahlah. Nanti kalau kalian berbuat baik setelah aku menjadi pemimpin, pasti ada imbalan untuk kalian. Terima kasih Pak Ivan, terima kasih Pak Ivan. Sekarang, Anda menjadi orang penting. Menyelamatkan Pak Fendi di depan semua orang. Pengaruhmu tidak tertandingi. Apa hebatnya jadi wakil? Fendi masih di atasku. Aku ingin menguasai satu perkumpulan silat. Kenapa tidak bunuh saja Fendi lebih cepat? Bodoh. Sekarang belum waktunya. Ada orang. Lapor Pak Ivan, Pak Fendi sudah datang. Cepat sembunyi di balik layar. Silahkan masuk. Pak Fendi. Bagaimana dengan lukanya? Sudah baik-baik saja. Kau datang menjenguk aku, sangat bersyukur. Syukurlah kalau sudah sembuh. Layar ini... Pak Fendi, kalau suka, akan kuantar ke rumah Anda. Aku tidak ingin merebut milik orang lain, lebih baik kau simpan sendiri. Besok ada 2 urusan penting, mengadili Ben Lubis dan meresmikanmu sebagai wakil pemimpin. Baik. Istirahatlah lebih awal. Besok, aku akan jadi pemimpin. Pak Fendi, apa kita bisa mengadili Ben si pengkhianat itu? Pengawal, bawa Ben Lubis kemari. Lapor Pak Fendi, Ben sudah dibawa. Berlutut. Fendi, aku membantumu bertarung, membantumu peraih perkumpulan silat, dan menjadikanmu pemimpin. Lalu apa balasannya? Kau buang aku ke Naraya, kau tak pernah pedulikan aku. Aku hanya ingin melatihmu. Setelah kau lalui ujian itu, kau bisa sejajar denganku di perkumpulan silat. Ternyata aku yang tidak tahu diri. Fendi, kau orang licik dan hina. Pengkhianat, berani kau kasar pada Pak Fendi. Aku akan menghancurkanmu. Berhenti! Ben, kau sombong dan bertindak gegabah. Jebakanmu untukku tidak mungkin idemu. Pasti ada seseorang di belakangmu. Kalau kau sebutkan siapa dalangnya, aku jamin hanya memusnahkan ilmumu, tidak mengambil nyawamu. Apa kau serius? Ben, masih berani meragukan Pak Fendi? Baik, aku bilang. Tapi hanya padamu. Pak Fendi, hati-hati, mungkin dia mau menipu. Tenang saja. Pak Fendi bisa lawan orang seperti dia. Kita ada di sini. Apa yang bisa dilakukan? Katakan. Siapa dalang di balik semua ini? Dia adalah...
Bagaimana keadaannya? Ini racun yang sangat langka. Aku harus pakai tenaga dalam untuk keluarkan. Pengkhianat berani serang Pak Fendi. Pak Fendi, biar aku membantumu. Ben hanya pion saja. Akulah dalang di balik semua ini. Ivan. Sekarang kau tahu, tapi sudah terlambat. Pak Fendi! Pak Fendi! Pak Fendi! Penatua! Bagaimana keadaan Pak Fendi? Pak Fendi sudah meninggal. Apa? Apa kau sudah periksa dengan benar? Pak Fendi baru kembali. Bagaimana mungkin? Ini benar-benar terjadi. Ben, dasar pengkhianat keji. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Perkumpulan silat tidak boleh tanpa pemimpin. Sebaiknya Anda memimpin sementara. Pak Fendi baru meninggal dan kalian sudah begini. Apa kalian mau membuat terlihat tak berperasaan? Hanya Anda yang bisa menenangkan keadaan. Cari dalangnya untuk balas dendam, Pak Fendi. Dia memang mau angkat kau jadi wakil pemimpin. Itu adalah pengakuan atas kemampuanmu. Tolong jangan tolak lagi. Yang terpenting adalah pimpin perkumpulan silat. Baiklah. Aku akan kelola untuk sementara. Akan ku cari dalangnya dan balas dendam Pak Fendi. Tuan, langkah Anda ini sungguh brilian. Anda dapat pujian karena menemukan Pak Fendi. Dan Ben jadi kambing hitam. Untuk membalas dendam Pak Fendi. Rencana ini sempurna. Kami berdua mengucapkan selamat atas keberhasilan jadi pemimpin perkumpulan silat. Maksud kalian, aku adalah dalang di balik semua ini. Aku merebut posisi pemimpin. Tidak. Ben 2 kali mencoba menjebak Pak Fendi. Dan akhirnya berhasil. Pak Fendi meninggal. Pak Ivan hanya membunuh Ben untuk membalas dendam Pak Fendi. Pemakaman besar untuk Pak Fendi harus segera dipersiapkan. Tuan, perkumpulan silat harus ada pemimpin. Anda telah mendampingi Pak Fendi selama ini. Posisi pemimpin hanya layak untuk Anda. Kami mohon, Anda segera mengambil posisi itu. Baiklah, aku akan segera menduduki posisi pemimpin. Tak kusangka dalang di balik semua ini ternyata adalah Ivan. Aku benar-benar salah menilai orang. Seekor kucing liar saja. Agar tidak ada masalah lagi, besok cari beberapa orang yang bisa dipercaya. Bakal saja Fendi langsung. Aku harus segera menjadi pemimpin perkumpulan silat. Tenang saja Pak Ivan. Urusan ini serahkan pada kami berdua. Kami jamin tak akan gagal. Bukan wakil pemimpin, tapi pemimpin. Oh, Pak Ivan. Pergilah. Baik. Di sini. Pak Fendi, Ivan adalah dalang di balik semua ini. Besar kelalaianku sampai membuat Anda meninggal. Jika Anda di atas sana mendengar, aku berjanji akan balas dendam untuk Anda. Pak Fendi, Anda dengar kata-kataku? Sembarangan. Suaranya keras sekali. Sampai orang mati bangun. Pak Fendi, Anda? Aku cuma tidur sebentar. Kenapa kau nangis-nangis begitu? Pak Fendi, Anda tidak mati. Kalau aku mati, bagaimana bisa mengungkap Ivan? Guruku adalah ahli pengobatan terbaik. Dia sudah menyiapkan penawar racun ini. Awalnya untuk berjaga-jaga kalau Ben berbuat jahat. Tapi malah jadi menangkap ikan besar di belakang. Anin, aku tidak salah menilaimu. Kau memang orang yang bisa diandalkan. Oh ya, jangan bilang siapapun kalau aku masih hidup. Mengerti. Besok Ivan akan naik jadi pemimpin. Apa rencana Anda? Tidak masalah. Aku sudah menyiapkan kejutan besar untuknya.
Ben mati pun tidak membiarkan Pak Fendi lepas begitu saja. Betapa besar dendamnya itu. Fendi rebut wanita Ben. Hanya karena itu, tidak. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi? Dari luar terlihat baik, tapi siapa yang tahu kelakuannya? Fendi adalah orang yang lurus. Dan sekarang dia dibunuh oleh pengkhianat. Dalang dibalik semua ini belum ditemukan. Tapi kalian malah bergosip. Memalukan. Bocah tak tahu diri. Kau tak berhak bicara. Jika Fendi masih hidup, mungkin kalian bisa masuk jajaran keluarga besar. Tapi keadaan berubah. Kalian yang merana ini, baiknya pulang ke Mandala dan hidup seadanya. Aku sarankan keluarga Buana tahu diri. Jangan bermimpi besar. Pikir berubah nasib. Kalian sudah dicoret. Kami diangkat oleh Pak Fendi sendiri. Yang berhak bukan kalian, tapi yang lebih layak. Berani sekali kau, anak tak berpendidikan. Hari ini akan kuberikan pelajaran keras padamu. Pemimpin tiba. Hormat Pak Ivan. Harus hormat pada yang wafat, apalagi Pak Fendi. Kalian malah menyebarkan fitnah dan gosip. Itu benar-benar memalukan. Aku tahu aku salah. Mohon maafkan aku. Memaafkanmu atau tidak itu bukan keputusanku, semua tergantung pada Nona Yuni. Nona Yuni, Anda orang yang bijaksana. Tolong maafkan aku. Bersikaplah pemaaf. Sudahlah, biarkan saja. Baik, melihat Pak Ivan, aku akan memaafkanmu. Terima kasih Nona Yuni. Terima kasih Pak Ivan. Warga Buana diangkat oleh Pak Fendi sendiri. Meski dia sudah tiada, aku akan lindungi mereka. Siapapun yang berontak akan berhadapan denganku. Mengerti. Pak Fendi meninggal, Ben, si pembunuh juga mati. Tapi dalang di balik ini belum ditemukan. Sebagai pemimpin perkumpulan silat, prioritas utamaku adalah temukan dalang sebenarnya. Dan membalaskan dendam Pak Fendi. Untung saja Ivan yang jadi pemimpin. Kalau orang lain, tempat ini bisa runtuh. Jangan buang waktu, mulai upacara pengangkatan. Segel pemimpin ada di mana? Ini... Kenapa? Segelnya hilang sejak tadi malam. Apa? Cepat cari. Tidak perlu. Aku sendiri yang membawanya kepadamu. Pak Fendi, Anda selamat. Benar-benar berkah. Aku sudah periksa denyut nadinya, jelas dia. Kau mungkin salah lihat. Sekarang tidak ada gunanya membahas itu. Lebih baik kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ivan, kau menggunakan Ben untuk membunuhku. Lalu membunuh Ben juga berpura-pura membalas dendamku. Agar bisa duduk nyaman di posisi pemimpin. Rencana yang cerdik sekali. Pak Fendi, apa maksud semua ini? Ivan, ternyata dalang dibalik semua ini. Padahal dia sudah lama mengikuti Fendi. Ternyata tega melakukan hal seperti ini. Posisi pemimpin siapa yang tidak mau? Tapi cara dia sangat tidak terpuji. Kapan kau mulai mencurigainya? Saat Doni menyerangku diam-diam. Serangan seperti itu. Bahkan Ivan bisa dengan mudah mengatasinya. Tapi dia malah menghadang serangan untukku. Aksinya terlalu dibuat-buat. Kau bilang aku jebak kau, mana buktinya? Ben adalah saksi hidupnya. Bukankah kau yang membunuhnya? Semalam aku dengar jelas kau dan Doni dan anaknya bersekongkol. Kau adalah dalang di balik semua ini. Pak Ivan. Hani, aku sudah mempercayaimu sepenuhnya. Kau malah bersekongkol rusak bersekumpulan silat. Kau pantas mati. Aku bicara sejujurnya. Kau ini pemimpin palsu. Kau memanfaatkan dia untuk membunuhku, lalu menjadikannya boneka, kemudian naik tahta sendiri. Kau yang sebenarnya licik. Kau berani memfitnahku? Tidak heran, aku rasa aku tidak salah lihat. Pak Fendi memang mati karena diracuni. Benar-benar sulit dipercaya. Anin yang kukira setia, ternyata berkhianat. Dasar pengkhianat. Pak Ivan, Anin punya niat jahat. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Betul. Kematian Pak Fendi disaksikan para penatua. Dan Ivan membunuh Ben juga dilihat semua orang. Dia memutar balikan fakta untuk menjebak Pak Ivan. Harus dihukum. Anin, hancurkan ilmumu, berlutut dan mengaku.
maka aku akan memohon pada Pak Ivan untuk setidaknya memberi kematian yang cepat. Kalian semua? Apa kalian tidak melihat? Mereka hanya mendukung siapa yang berkuasa. Mereka tidak tahu mana yang benar atau salah. Dasar pemimpin palsu, berani bohong di sini. Kau benar-benar sudah gila. Kau sudah begitu lama di perkumpulan silat, masih tidak bisa bedakan aku asli atau palsu. Tunggu aku bereskan Ivan, akan kubereskan kalian. Cukup omong kosongnya. Aku akan bantu Pak Ivan habisi pemimpin palsu ini. Berhenti. Kalau kau bunuh dia, bukankah aku akan jadikan kambing hitam? Maaf, aku kurang bijak mempertimbangkannya. Hari ini banyak yang hadir di sini. Kita tangkap mereka dulu lalu selidiki lagi dan ambil keputusan. Benar sekali, Pak Ivan memang berpikir matang. Pengawal, tangkap mereka. Siapa berani bergerak? Kau mau menantang Pak Ivan? Jangan salah pilih pihak. Nanti kalian bisa mati tanpa jejak. Memilih memang penting, tapi kalian yakin sudah memilih yang benar? Kalau salah pilih, taruhannya adalah nyawa dan keluarga kalian. Kau pemimpin palsu, berani sombong di sini. Ini perintah Pak Ivan. Atau kau sudah kubunuh. Ivan, kau terus bilang aku pemimpin palsu. Tapi apa ada buktinya? Hari itu, saat mengadili Ben, banyak saksi mata melihatku diserang. Penatua periksa jasadku, apa itu bisa dipalsukan? Sebenarnya, sebelum menghadapi Ben, aku sudah meminum obat penawar racun. Ivan malah berpura-pura membantuku mengusir racun untuk menghancurkan organ dalamku. Untung aku jaga diri dengan tenaga dalam. Kalau tidak, aku sudah mati. Kau bohong. Kalau begitu, kenapa Penatua tidak tahu saat memeriksa jasadmu? Benar, aku hanya temukan racun di tubuhnya. Tidak ada tanda lainnya. Itu karena kau sudah disuap. Jelas saja kau bela Ivan. Lihatlah bukti ini ditemukan di rumahmu. Surat ini dari Ivan yang kusimpan rapi. Kenapa tidak kau bakar malah simpan jadi bukti? Ceroboh sekali. Aku menyimpannya agar jika ada masalah kelak bisa kujadikan alat negosiasi dengan Ivan. Nah itu kau sendiri yang mengakuinya. Pak Ivan, aku... Prestasi tidak, kegagalan iya. Wah Ivan, kau mau membunuh saksi lagi. Dia adalah saksi kunci, tidak bisa dibunuh sekarang. Kalian semua lihat. Bukti Ivan menyuap Penatua sudah jelas. Apalagi yang ingin kalian katakan? Aku sarankan kalian berpikir baik-baik. Jika salah memilih pihak, taruhannya nyawa kalian. Apakah benar Ivan adalah dalang di balik semua ini? Aku selalu merasa ada yang aneh dengannya. Ternyata benar ada masalah. Sekarang situasinya belum jelas. Aku lebih baik melihat perkembangan dulu. Di saat kritis, tidak ada satupun yang bisa diandalkan. Ivan, kau pengkhianat. Cepat menyerah. Surat dan uang ini hanya menunjukkan kami memiliki hubungan. Bertukar barang sebagai tanda hormat. Aku rasa itu sangat wajar. Hanya dengan ini kalian bisa menjebakku. Iya. Kami hanya berhubungan, biasa saja. Dia tadi mau membunuhmu. Kau sudah lupa. Kalau kau mati, itu memang pantas untukmu. Kau telah menyerap ilmu Ben. Dia menggunakan ilmu hitam. Kau belum sepenuhnya menguasai ilmunya kan? Saat dipakai, rasanya bak ditusuk ribuan jarum. Kau coba gunakan kekuatanmu. Sekarang. Kalau kau benar-benar ingin melawanku, aku tidak keberatan menunjukkan ilmuku. Takutnya kau tak bernyali dan kemampuan untuk itu. Meskipun kau selamat dari racun, sekarang tenaga dalammu terhambat. Jika dipaksa kau bisa mati meledak. Jadi apa rencanamu sekarang? Kenapa? Takut? Aku sarankan kau tahu diri. Aku salah, kau masih bisa hidup. Aku memang punya penawar untuk mengurangi racun Pak Fendi. Tapi jika dipaksa pakai tenaga sekarang, akan merusak aliran darah dalam tubuhnya. Lalu bagaimana? Kusalurkan tenaga ke Fendi untuk mengerahkan tenaga. Sekarang dipaksa bisa membahayakan. Bahkan bisa mati meledak. Itu... Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Pemimpin palsu ini tidak punya ilmu apa-apa. Masih saja pura-pura kuat. Benarkah dia mengira dirinya pemimpin? Hah? Pak Ivan, jangan buang waktu lagi dengan orang ini. Pak Ivan sudah setia pada perkumpulan silat. Kami semua melihatnya. Ada yang mau menyamar, inilah yang akan terjadi. Dari tadi aku sudah merasa aneh. Dia tidak punya ilmu apa-apa. Tapi kita semua tertipu olehnya. Benar-benar menjengkelkan. Pak Ivan, bunuh saja. Kalau kalian benar-benar ingin melihat ilmuku, baiklah, aku akan penuhi keinginan kalian. Kau sudah bosan hidup. Kau tidak boleh.
Percayalah padaku. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihatlah dengan jelas. Tidak mungkin. Dengan kondisi tubuhnya dia seharusnya tidak bisa menggunakan ilmu silat. Pak Alek, tadi kau bilang dia tidak punya ilmu apa-apa. Aku juga tidak mengerti. Fendi, kau baik-baik saja. Tenaga paksa bisa merusak aliran darahmu. Aliran darahku belum begitu rapuh. Jika aku tidak bisa menahan ilmu ini, aku tidak layak disebut pemimpin perkumpulan silat. Ilmunya semakin kuat. Tidak mungkin. Dengan kondisi tubuhnya sekarang, dia seharusnya tidak bisa kendalikan tenaga besar. Ivan, selama ini kau hanya memikirkan rencana licik. Ilmu silatmu tidak pernah berkembang. Pemahamanmu pun tertinggal di masa lalu. Hari ini, akan kutunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Fendi, apa kau ada terluka dalam? Apakah aliran darahmu terluka? Tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Kenapa dia punya ilmu silat sekuat ini? Bukankah dia seorang pemimpin palsu? Pak Ivan, mungkin dia seperti Ben, memakai ilmu hitam untuk meningkatkan kekuatan. Benar. Saudara-saudara, pemimpin palsu ini menggunakan cara kotor memperkuat tenaganya. Jangan sampai kalian tertipu. Ivan, kau bilang Fendi menggunakan ilmu hitam. Bagaimana jika Pak Ivan tunjukkan apa itu ilmu silat yang benar? Benar sekali. Ivan menyerap ilmu Ben dan sulit menguasai kekuatan jahat itu. Kalau memakai ilmu itu akan ketahuan juga. Ivan, apa kau berani tunjukkan ilmumu di depan semua? Pak Ivan, tunjukkan kepada kami ilmumu supaya kami tidak bisa membantah. Atau kau takut? Takut kepada kalian? Baik, hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian apa itu kekuatan yang sejati. Luar biasa Pak Ivan, ilmu silatmu menakjubkan. Hanya Pak Ivan yang bisa mencapai tingkat ini. Energi balik menyerang. Ivan, jika terus begini, kematianmu semakin dekat. Kau pasti serang diam-diam. Benar, pasti Pak Ivan diserang si licik ini. Saudara-saudara, dia bersekongkol dengan Anin dan perguruan Buana untuk melawan kita, menyerang Pak Ivan. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup. Saudara-saudara, perkumpulan silat baru saja kembali. Tapi ada yang ingin mengacaukannya lagi. Kita tidak bisa biarkan rencana mereka berhasil. Semua, mari kita habisi kelompok jahat ini dan menjadi pelindung perkumpulan silat. Kalian akan dianggap pahlawan sejati. Nanti, aku, Ivan, akan beri penghargaan besar. Kalian tidak akan rugi. Bunuh mereka! Sekelompok orang bodoh. Apa kalian tidak bisa melihat? Ivan diserang energi, bukan diserang diam-diam. Kalian semua mengaku ahli silat, tapi tidak bisa bedakan serangan yang mana. Kalian buta atau hanya namanya saja besar? Kurang ajar, menyamar sebagai mantan pemimpin dan buat onar. Itu dosa besar. Mau beralasan apapun tidak ada gunanya. Benar, hari ini meskipun kalian berlutut dan akui salah, kalian tidak akan keluar hidup-hidup. Tak kusangka. Lewat ini aku tahu wajah asli kalian semua. Ini bisa dianggap sebagai keuntungan tak terduga. Tapi hari ini, fokusku hanya pada Ivan. Yang lainnya akan kusesuaikan nanti. Ivan, kau pikir semua rencanamu sempurna. Tapi pernahkah kau bayangkan bagaimana jika Ben muncul di sini? Ben sudah kupukul mati dengan satu serangan. Tadi lakukan lagi, pastinya hanya tipu untuk menakutiku. Hentikan omong kosongmu. Ben, kubunuh sendiri, jasadnya tak tersisa. Aku tidak pernah bilang Ben masih hidup. Apa? Ivan, lihatlah ke belakangmu. Ben datang mencarimu. Ini tidak mungkin. Ivan. Ivan. Kau ingkar janji. Aku ingkar janji apa? Semua sudah kuatur dengan baik. Tapi kau tidak mampu membunuh Fendi. Hingga aku harus turun tangan sendiri. Ini ucapanmu sendiri. Ini, kau... Kau ini... Hati nurani penjahat. Dihantui ketakutan. Kalian semua menjebakku. Kau yang bilang sendiri, bukan jebakan.
Kalau telinga kalian tidak tuli, kalian semua pasti dengar apa yang Ivan katakan. Pikirkan baik-baik apa yang harus dilakukan. Kau bisa jadi pemimpin, kenapa aku tidak bisa? Dengar aku semua. Siapa yang bisa membunuh Fendi dan yang lainnya akan kuberi hadiah emas puluhan miliar dan posisi wakil pemimpin perkumpulan silat hanya di bawahku. Wah, hebat sekali. Emas puluhan miliar. Tapi siapa yang percaya? Pengkhianat seperti kau akan menepati janjinya. Nih, bahkan berani mengkhianati Pak Fendi. Apalagi orang lain, pasti lebih buruk. Benar, situasinya sudah jelas. Kami pasti mendukung Pak Fendi. Bagaimana menangani dia? Kami serahkan pada Anda. Kami mendukung Pak Fendi dengan sepenuh hati. Ivan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dasar pengkhianat licik. Fendi, kau pikir semua ada dalam kendalimu? Kau kira aku begitu mudah taklukkan? Semua! Serang sekarang! Fendi, walaupun aku mati, aku akan menyeretmu juga. Ya, Fendi! Ayah, aku pasti akan membalas dendammu. Berhenti! Yuni. Yuni! Ayo nih! Yuni! Semua jangan bergerak! Ivan, lepaskan putriku. Ivan, menahanku tidak ada gunanya. Fendi dan lainnya tidak akan membiarkanmu lolos. Aku akan membawamu bersamaku ke neraka. Aku serap habis esensimu di depan matanya. Rasakan sakitnya ditinggal orang tercinta. Biarkan dia menderita seumur hidup. Ivan, ini antara kita. Lepaskan Yuni. Kalau aku tidak mau, memangnya kenapa? Kau cari mati. Berani kau bergerak, aku akan membunuhnya. Fendi, katanya kau hebat. Kau bahkan tidak bisa selamatkan wanitamu. Kau bukan siapa-siapa. Ivan, malu kau sebagai wakil perkumpulan silat. Begitu hina, rendah, dan tidak tahu malu. Selamat dapat impianku, harga diri tidak penting. Ivan, dengarkan aku. Kenapa kau harus melukai seorang wanita? Beranikah kau melawanku secara adil? Apa itu adil? Dalam pertarungan tidak ada aturan. Orang lemah, pengecut yang peduli keadilan. Fendi, apa kau pengecut? Hah? Lalu apa maumu agar kau melepaskannya? Tergantung kapan aku puas bermain dengannya. Berhenti! Kenapa buru-buru? Aku belum mulai. Fendi, kukira kau tak takut apapun. Ternyata kau juga bisa takut ya. Oki, awalnya aku sudah berniat memaafkanmu dan ayahmu. Tapi kalian malah balas dendam. Hah? Balas dendam? Kalau bukan karena kau, apa kami akan begini, ha? Ayahku bahkan dibunuh olehmu. Dia yang cari masalah sendiri. Fendi, ku beri kesempatan berlutut dan minta ampun. Dan aku lepaskan dan melawanmu secara adil. Apa? Tidak mau. Fendi, jangan dengarkan. Jangan berlutut. Meski aku mati, jangan kasih dia menang. Hentikan! Kau berlutut atau tidak? Jika kau lepaskan dia, aku akan berlutut. Tidak. Lawan dia sampai mati. Diam, jangan bergerak. Ya, kau pemimpin perkumpulan silat kan? Kenapa malah berlutut, ha? Sekarang, lepaskan dia. Tidak semudah itu. Aku hampir menguasai skalanya. Dan semua itu kau hancurkan. Aku akan membayar harganya. Kau... Kenapa? Kau ingin Yuni selamat? Kalau begitu, merangkak ke sini. Aku akan melepaskannya. Merangkak? Merangkaklah ke sini. Tunggu. Merangkak begitu saja? Terlalu mudah. Merangkak dari atas sana. Baiklah. Lihat dia,
Berangkat seperti anjing, hah? Mati saja kau. Yuni, kau baik-baik saja? Kak Yuni, kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Benar-benar pemimpin terbaik dunia. Kau punya ilmu silat yang luar biasa. Tak ada yang bisa melukaimu. Ivan, semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Ngomong kosong. Kalau bukan karena kau, aku sudah menjadi pemimpin. Mati saja kau. Ivan, kau sudah kalah. Kenapa masih mau menyeret orang lain? Yang menang raja, yang kalah pecundang. Siapa yang bisa menilai secara adil? Orang yang keras kepala. Pak Fendi, jangan buang waktu berdebat dengannya. Ivan, hari ini akhir dari segalanya bagimu. Baiklah, baiklah. Tak kusangka setelah berkuasa selama ini, aku akan jatuh di tangan kalian. Fendi, berinikah kau bertarung adil denganku? Kau yang curang duluan. Menggunakan aku untuk mengancam Fendi. Manipulatif dan licik. Masih berani bicara soal pertarungan adil. Benar, kau harusnya dipotong. Jadi daging cincang. Apa? Kalian mau mengeroyokku? Hah? Lelucon, untuk orang sepicik kau, mana ada adil-adilan? Fendi, kau sebenarnya tak berani melawanku kan? Sudahlah, tak usah pakai trik murahan. Aku tahu kau hanya ingin mencari kesempatan hidup. Tapi kesempatan itu sudah hilang. Penatua, menurut kalian, apa yang seharusnya dilakukan menurut aturan? Hancurkan ilmunya. Benar, hancurkan ilmunya. Putuskan tangan dan kaki, lalu penggal kepalanya. Baiklah, kita lakukan seperti itu. Fendi, aku ingin pertarungan yang adil. Dua, tiga, luruskan punggung, pukul dengan kuat. 1. Semua berhenti sebentar. Guru. Aku ingin mengumumkan sesuatu. Guru, tidak perlu bicara, biar aku tebak. Fendi salah. Tanggal ke Pak Fendi dan Kak Yuni. Kau memang pintar. Lihat, tebakanku benar kan? Selamat untuk Pak Fendi dan istrinya. Selamat! Sudah, sekarang semua fokus latihan. Siapa yang tidak serius, awas nanti aku hukum. Bu Yuni marah. Seram sekali. Semua serius ya. Di kompetisi berikutnya, peringkat harus bagus. Mengerti? Mengerti. Pak Fendi. Pak Fendi. Ada apa sampai terburu-buru begini? Pak Fendi, kami dapat kabar negeri media mengumpulkan banyak prajurit bersiap menyerang wilayah kita. Yang ditakutkan akhirnya datang juga. Tak disangka secepat ini. Mereka biadab, kejam, dan tak berberi kemanusiaan. Mereka sering menyerang, membantai rakyat kita. Dendam ini tak bisa dimaafkan. Berhubung mereka datang, kita sambut mereka dengan baik. Dengan Pak Fendi, pimpin perkumpulan silat, kita pastikan mereka mati di sini. Bunuh mereka di sini. Kita siap membela negara. Jangan biarkan musuh merusak tanah air kita. Bela negara, jaga tanah air. 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 Bela negara, jaga tanah air.